Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk video kali ini kita melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Aku sudah membuatkan tutorial membuat desain tema racing. Teman-teman bisa dilihat. Di sini aku sudah menjelaskannya secara detail ya. Dan durasinya pun 26 menit. Jadi sudah dipastikan pembahasannya sangat detail. Cocok untuk teman-teman yang baru belajar menggunakan CorelDRAW. Kita akan melanjutkan kepada proses mockup ya. Kita akan buat mockup yang serealistis mungkin menggunakan mockup oversize. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, kita buka file yang kemarin yang sudah jadi ya. Di tutorial sebelumnya kita sudah bersama-sama membuat desain ini. Sekarang kita mockup aja langsung ya. Oke, dan untuk mockup oversize ini nanti aku share linknya di deskripsi. Teman-teman nanti bisa pakai mockup yang sama ya jika memang diperlukan atau suka dengan mockup ini, atau bisa juga teman-teman pakai mockup yang lainnya. Oke. Yang pertama kita siapkan adalah desain kita dulu ya, seperti ini. Kemudian jika desainnya sudah ada, teman-teman tinggal pakai yang namanya sniping tool. Oke ya. Kita crop aja seperti ini, jadi tanpa ada proses ekspor. Jadi langsung aja di crop. Nah, tinggal copy, kemudian kita paste dengan cara Ctrl V. Oke, nanti kita posisikan ini di belakang, dan bagian teks ini kita mau diposisikan di depan ya. Oke, mungkin untuk teksnya kita agak sedikit edit dulu. Kita kasih kontur putih lah ya, biar kelihatan lebih. Nah, oke, kita coba kasih kontur. Oke, kita kasih outline aja karena pakai konturnya agak susah. Kita pakai outline sesuai kebutuhan aja ya, sekitar segini. Oke, jika sudah, kita sama prosesnya seperti tadi, menggunakan sniping tool, pilih new, kita crop gambar kita, jadi tanpa ada proses ekspor. Kita copy dan kemudian kita paste di sini dengan cara Ctrl V. Oke. Oke, nah dan pastikan nanti untuk posisi gambarnya ini posisinya berada di atas dari gambar mockupnya ya di sini. Oke, kita posisikan yang ini untuk bagian depan dan yang ini untuk bagian belakang. Nah, di sini kan masih ada bagian detail hitamnya ini ya. Kita bisa hilangkan, masuk ke transparansi tool, kemudian pilih yang namanya screen. Bagian depan juga sama, pilih bagian yang screen. Oke, nah nanti kita bisa zoom, di sini terlihat realistis ya. Jadi si gambar ini seolah-olah sudah menjadi menyatu gitu ya, seolah-olah seperti gambar sablonan asli, padahal ini menggunakan mockup. Nah, oke. Jika memang dirasa seperti ini kurang, nanti teman-teman bisa tambahi aja lagi ya untuk variasi backgroundnya. Oke, kita buat backgroundnya, kita tarik, mungkin kita kasih warna putih dulu, dan kita kasih coba kita cari beberapa referensi untuk backgroundnya ya di internet. Atau teman-teman bisa pakai inspirasi sendiri aja, kreativitas sendiri untuk membuat backgroundnya seperti itu ya. Kebanyakan sih backgroundnya polos ya, hanya ditambahi untuk teks-teks seperti ini aja ya. Jadi ya udah, kita paling tinggal kasih aja
teks untuk bagian ini kita kasih teks back, kemudian ininya front ya, jadi biar tahu mana depan mana belakangnya. Dan nanti teman-teman bisa juga kasih detail ukuran, harga ataupun apapun itu ya di sini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, ini udah jadi seperti ini untuk mockup realistisnya. Nah, dan teman-teman kalau pengen mendapatkan penghasilan tambahan dari desainnya, aku rekomendasikan ada salah satu situs yang namanya itu Pak Eko. Oke ya, kita cari aja di internet apa itu Pak Eko. Oke, kita cari. Nah, di sini Pak Eko ID, kita klik. Nah, kita bisa register, daftar, ataupun teman-teman bisa login dengan Google ya. Nah, aku bisa masuk dengan akun tukang tracing, di sini ada. Nah, ini sudah login dan nanti teman-teman tinggal buat tinggal buat profilnya di sini. Oke, aku akan menjelaskan beberapa fitur dari Pak Eko ini ya. Jadi Pak Eko itu adalah salah satu situs untuk jualan brand kalian sendiri tanpa harus memikirkan produksinya. Oke ya, tanpa harus produksinya. Jadi teman-teman hanya fokus untuk desainnya aja. Teman-teman buat desain sebagus mungkin dan nanti tinggal upload ke Pak Eko dan teman-teman bisa share foto dari gambar atau desain tersebut. Nanti ketika ada yang beli, teman-teman bisa dapat keuntungan dari penjualan tersebut tanpa harus memikirkan produksinya. Oke, kita langsung aja coba ya. Kita masuk profile. Oke. Nanti tinggal dilengkapi aja ya untuk alamat dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih di menu yang namanya brand ya. Nah, kita bikin namanya brandnya di sini. Aku sudah buat tukang tracing apparel dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian yang namanya itu produk. Oke ya. Klik ini, teman-teman pilih produk. Oke. Setelah itu tinggal teman-teman tambahkan. Karena aku sudah pernah menambahkan ini, jadi kita pengen tambahin lagi nih untuk brand kita sendiri. Oke, kita tambahin. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja filenya. Dan pastikan gambarnya ini teman-teman menggunakan background transparan ya. Jadi nanti kita ekspor dulu background transparannya. Nah, background transparannya kita ekspor dulu. Oke, settingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian depannya juga kita bisa ekspor juga. Nah, formatnya PNG ya supaya nanti transparan seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan aja untuk ukurannya. Karena tadi ukuran depannya itu tidak terlalu besar, kita bisa pakai A4 ya. Kemudian pilih file desainnya. Desain depan kita upload. Oke, ukurannya A4 aja, jangan terlalu besar. Seperti ini. Dan ukurannya sudah di set, kita tinggal sesuaikan warna dari kainnya. Nah, ini dia ya, warna kainnya seperti ini. Oke, nama produknya teman-teman tinggal ketikkan aja, misalnya Racing Speed gitu ya. Kemudian produknya kita public dan untuk warnanya disesuaikan aja, teman-teman bisa pakai hitam atau putih dan bahannya juga disesuaikan juga ya, seperti itu. Pokoknya teman-teman tinggal isi-isi aja di bagian ini, misalnya desain eksklusif gitu ya, limited misalnya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja di sini. Kalau memang penjualannya dia pengen lengan panjang atau lengan pendek, tinggal dicentang aja salah satunya atau boleh keduanya. Karena aku pengen jualan pakai yang lengan pendek aja, jadi yang lengan panjang kita hilangkan. Oke, kemudian from discount bisa teman-teman sesuaikan sendiri nih.
Misalnya biar menarik gitu ya, ada diskon Rp5.000 misalnya. Kemudian profitnya teman-teman pengennya berapa nih, keuntungan dari penjualan kaosnya. Jadi setiap satu jualan kaos dari Pak Eko, teman-teman dapat profitnya. Misalnya per kaos profitnya 15.000. Oke, ini untuk bagian depan ya, dan ini untuk bagian belakangnya. Teman-teman bisa posisikan. Dan ingat untuk gambarnya ini jangan terlalu besar ya. Berarti tadi kita kecilkan lagi untuk bagian gambar belakangnya. Oke, karena tidak boleh melebihi 1 MB ya untuk produknya. Nah, ukurannya 3, kita sesuaikan aja posisinya di belakang, dan boleh kita sedikit kecilkan seperti ini. Oke, dan tinggal kita buat kaosnya. Nah, nanti akan muncul di sini, teman-teman tinggal share gambar ini, dan ketika ada yang beli untuk produk ini, nanti teman-teman dapat profit sesuai dengan yang teman-teman set di awal tadi. Misalnya gambar ini nanti ada yang beli nih kaosnya, laku sebanyak 10 kali. Nah, profit kalian kan satunya 15.000, berarti nanti teman-teman dapat profit 150.000 dari penjualannya tanpa memikirkan produksi. Jadi Pak Eko ini sudah benar-benar jadi solusi untuk teman-teman yang pengen punya brand tapi nggak pengen pusing mikirin produksi, biar Pak Eko yang ngurusin produksinya sampai pengirimannya. Teman-teman hanya fokus untuk jualan, dan fokusnya hanya untuk membuat desain sekeren mungkin, dan bisa juga di share ke Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Messenger gitu ya, seperti itu. Oke, jadi Pak Eko ini sekali lagi adalah solusi teman-teman untuk berjualan brand sendiri tanpa harus punya modal untuk produksi, karena nanti produksinya diurus oleh Pak Eko sendiri. Dan teman-teman bisa share juga link yang sudah teman-teman buat di sini ya, karena aku sudah tadi buat yang TT Apparel, jadi di sini tinggal aku share linknya untuk orang lain bisa berkunjung ke profil kita dan bisa membeli kaos yang kita jual di sini. Oke, cukup ya, seperti itu pokoknya. Jadi kalau misalkan pakai link juga boleh, misalnya pakai mockup yang lebih menarik seperti ini juga boleh. Nanti tinggal teman-teman upload ke sosial media dan cantumkan link Pak Eko ya, link ini yang jualannya ini ke deskripsinya. Nah, bagikan, tinggal salin link, nanti di captionnya teman-teman kasih seperti itu, misalnya contoh. Oke ya, kita ekspor. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita upload di Facebook kita. Oke, misalnya kita upload ke Facebook kita di sini. Nah, tinggal teman-teman kasih aja captionnya, misalnya racing speed gitu ya. Tersedia ukuran L sampai M sampai XL misalnya, seperti itu ya. Kemudian link pembelian, nah tinggal paste aja yang tadi, kemudian tinggal teman-teman kirim, dan ketika ada orang yang pengen beli, otomatis masuk ke situs Pak Eko dan mereka bisa beli melalui Pak Eko, seperti itu. Ya udah, nanti tinggal teman-teman tunggu aja, kemudian bisa dapat profit secara langsung. Ini bener-bener win-win solution banget sih. Aku aja nanti pengen coba fokus berjualan menggunakan platform Pak Eko ini. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan, sedikit sharing juga untuk mendapatkan sedikit tambahan cuan ya, untuk teman-teman yang minim modal tanpa harus memikirkan produksi, tinggal fokus desain dan fokus untuk share link untuk berjualan. Untuk produksinya biar Pak Eko yang mengurus.
Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau request seputar desain grafis ataupun yang lainnya masih berkaitan dengan desain, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.